Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Cooking. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat bolen pisang. Nah, bolen pisang di sini ya kita belajar bersama-sama gimana supaya nanti bolennya itu tidak berasa tepung, hasilnya itu lembut dan nikmat. Baiklah, pertama-tama bahan-bahan yang digunakan ada terigu, protein tinggi 300 gram, 2 butir kuning telur, 5 gram garam, 65 gram gula pasir, 55 gram butter, dan 55 gram margarin. Butternya bisa diganti pakai margarin semuanya ya. Atau di mix boleh. Mau dikurangin butternya diganti margarin boleh. Air 140 ml. Kemudian tipsnya nih ya, supaya nanti bolennya itu tidak bau terigu ya, tidak berasa terigunya. Maka pertama-tama kita masak dulu air, kemudian masukkan garam, kita masukkan gula pasir, masukkan butter plus margarin, kemudian nyalakan apinya, kita tunggu hingga mendidih. Sambil menunggu, masukkan 2 butir kuning telur ya, ini diambil kuning telurnya saja. Kemudian diaduk bersama dengan terigu. Aduk hingga merata saja. Sampai merata ya. Oke, kita geser dulu putih telurnya. Putih telurnya nanti bisa dipakai buat olesan atau digoreng juga boleh. Opsional mau diapain putih telurnya, terserah bunda-bunda dan kakak-kakak semua. Mari kita lihat. Nah, ini sudah mendidih ya, sudah mulai mendidih. Kita aduk hingga merata. Itu setelah semuanya mencair, butter dan juga margarinnya sudah tercampur rata. Baru nanti kita masukkan ke terigu yang sudah dicampur dengan kuning telur. Kenapa kuning telurnya nggak dimasukkan sekalian dimasak ya, nanti matang kuning telurnya, bukan buat bikin bolen tapi buat dimakan langsung. Ya ini ya, setelah sudah campur kuning telur juga terigunya, lalu kita tuangkan larutan tadi ya, air beserta dengan butter, gula pasir dan juga garam ke terigu. Nah ini ya, bisa dimasukkan secara perlahan atau bertahap, atau dimasukkan semuanya ya sambil diaduk-aduk ini hingga merata, hingga tercampur. Jangan pakai tangan ya, karena ini panas banget airnya. Kita lihat ya, airnya tuh mendidih, jadi dimasukkan ke terigu, otomatis bau terigunya, rasa terigunya nanti tuh nggak ada, karena terigunya juga disiram dengan air panas ini, jadi hilang gitu ya rasa terigunya tuh juga ikut matang. Nah ini nanti hasilnya tuh lembut sekali. Ya, ini diaduk-aduk sampai merata. Bisa menggunakan centong plastik ya seperti saya, atau kayu atau apapun untuk mengaduk, yang penting bersih. Pastikan semuanya tercampur rata. Nah ini sudah tercampur rata, cukup tercampur rata saja, nggak usah terlalu lama, nggak usah diulen terlalu lama seperti ngulen mau bikin donat ya. Ini cukup tercampur rata saja, kemudian kita kumpulkan jadi satu. Ini masih panas ya. Nah, setelah
Sudah begini, kemudian kita tutup dengan plastik. Ini plastik apa aja, yang penting bersih ya, atau serbet juga boleh, yang penting adonannya ditutup. Kita tunggu suhunya turun, bisa terserah durasinya, mau 20 menit, makin lama makin bagus ya. Dan juga ini ditutup supaya adonannya nggak kering, nanti kalau mau kita roll itu adonannya nggak keras. Ini lembut banget ya hasilnya. Sambil kita menunggu adonannya turun, suhunya turun, kita bisa menggoreng pisangnya ya. Saya pakai pisang kapok. Ini saya tadi pakai 1 sisir, kurang lebih ya. Isinya sekitar 16 biji ya. Nah, ini saya potong jadi 2. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Kita goreng bisa dengan wajan, bisa juga dengan teflon. Ini teflon saya sudah lama, mohon maaf ya, dapur yang masih berantakan. Masukkan semuanya hingga penuh. Apinya jangan terlalu besar ya, apinya sedang aja. Nah, ini sudah jadi, sudah kuning kecoklatan. Ya, ini kita nanti coba bandingkan ya, bolen pisang menggunakan coarse fat dan yang tidak. Nah, kalau tidak menggunakan coarse fat, kita bisa menggunakan campuran butter dan juga terigu protein sedang. Nah, ini saya pakai butter plus margarin. Saya pakainya itu butternya 35 gram. Butternya saya pakai 15 gram. Margarinnya saya pakai 35 gram, tepungnya 50 gram. Jadi totalnya itu 1:1. Teman-teman boleh ganti, misalnya butternya mau diganti margarin semua boleh, atau butternya diganti minyak goreng boleh, terserah teman-teman. Seadanya di rumah, nggak usah bingung-bingung, ini bisa diganti apa aja ya, yang penting yang punya tekstur yang hampir sama. Nah, ini kemudian diaduk aja sampai merata. Nah, ini setelah tercampur merata ya, ini sudah bisa digunakan sebagai laminasi. Nah, ini ya laminasi, jadi nanti bolennya itu bisa berlapis. Ini kalau nggak ada coarse fat. Nah, ini adalah loyang ya, nanti setelah kita nanti kalau mau manggang kita bisa menggunakan loyang ukuran berapa saja, terserah teman-teman. Ini sebelumnya saya olesi dulu dengan margarin. Ya, ini ya adonannya. Nah, ini adonannya yang tadi kita tutup itu bisa kita bagi 2 ya. Satu nanti kita lapisi dengan coarse fat, yang satunya bisa dilapisi dengan pengganti coarse fat. Nah, ini saya pakai pipa. Saya sebenarnya punya rolling bahan kayu, tapi saya kurang suka memakainya. Saya lebih suka pakai pipa bekas ini ya. Tenang saja, ini pipanya sudah bersih kok, sudah dicuci. Ini tuh enak banget kalau buat ngerolling seperti ini. Jadi nggak usah bingung, saya nggak punya rolling pin, tenang saja. Gunakan bisa dengan gelas, dengan botol kaca, atau dengan pipa pralon seperti saya ini gitu ya. Apa saja yang ada di rumah. Nah, ini kemudian kita lapisi ya. Ini yang tadi campuran antara terigu dan butter. Nah, ini kemudian kita lipat jadi 2. Kemudian kita rolling pin lagi. Ini harusnya dari samping sana ya, ini saya rada salah nih, tapi nggak apa-apa. Nah, seperti ini harusnya. Nah, ini kita roll, kita pipihkan ya sampai tipis. Jadi kalau bisa dipipihkan sampai tipis dan usahakan lapisannya itu jangan sampai keluar. Jadi
Nekannya jangan terlalu kencang ya, jangan menggunakan sekuat tenaga. Yang pelan saja, mengikuti tekstur adonannya. Nah, ini kan antara adonannya ya, bahan kulitnya dengan lapisannya itu bisa jalan bareng. Nah, ini bagus banget ya. Jadi memang adonannya itu lembut banget, lunak sekali. Kemudian kita bisa istirahatkan dulu sebentar supaya nanti bisa lunak. Ya, jangan lupa tutup dengan plastik supaya tidak kering. Nah, kemudian sebagian lagi kita gunakan coarse fat. Ini saya gunakan coarse fat sebanyak 125 gram. Jadi kalau ukurannya ini ya, penghitungan coarse fat ini, kalau pakai coarse fat itu 3 gram per 20 gram bahan kulit. Nah, tapi kalau yang pakai butter dan margarin alias tidak pakai coarse fat itu pakainya penghitungannya 5-7 gram per 20 gram bahan kulit. Jadi teman-teman bisa disesuaikan saja ya, kalau mau bikin banyak tinggal dihitung saja kebutuhan coarse fat maupun kalau misalnya nggak ada coarse fat ya bisa pakai yang lain seperti itu. Maksudnya tadi campuran butter dan juga terigu. Nah, ini sama ya. Kemudian kita lipat dan kita pipihkan. Kita pipihkan adonannya. Ini juga jangan sampai coarse fatnya ini keluar ya. Jadi kita tutup pinggir-pinggirnya supaya adonannya nggak keluar. Nah, ini kita pipihkan sampai tipis. Jangan terlalu ditekan. Setipis mungkin kalau bisa. Ini saya nggak sampai tipis banget ya. Biar nanti lapisannya juga jadinya tipis. Nah, ini bisa di rolling hingga adonannya dipipihkan. Setelah itu dilipat sama kayak tadi, terus ditutup dengan plastik, biarkan terlebih dahulu. Nah, ini pisang yang tadi saya goreng itu saya tumbuk ya, terus saya campur dengan kental manis, terus kemudian saya timbang supaya cukup. Ini pisangnya saya timbang sebanyak 15 gram. Jadi kalau teman-teman mau timbang 20 gram juga boleh ya, sesuai dengan selera mau bikin bolannya segede apa. Ini saya timbang tadi 13 gram, maaf 13 gram. Kemudian kita Ini tangannya sudah dicuci ya. Ini ya dibentuk gitu, dibulat-bulatin, terus kita isi dengan keju yang sudah dipotong-potong. Ini supaya nanti bolannya tuh bisa sama rata. Harapannya begitu ya. Tips supaya bolunya bisa sama rata, selain pisangnya ini dibentuk sama rata, kulitnya sebaiknya juga ditimbang ya, satu persatu. Timbang adonannya, kulitnya 20 gram misalnya, terus coarse fatnya itu 3 gram. Atau kalau nggak punya coarse fat pakai butter dan terigu bisa. Bahan kulitnya 20 gram misalnya, terus kemudian bahan laminasinya 5-7 gram. Terus sama seperti tadi itu ya, ditaruh itu kan, kulitnya dipipihkan, terus kemudian bahan laminasinya ditaruh, terus dilipat dan dipipihkan, dilipat lagi seperti itu. Nah, ini karena saya pengen yang cepat, yang simple, jadi saya jadikan satu ya, saya males nimbang satu-satunya karena ini bukan untuk dijual. Jadi saya karena hanya untuk dimakan sendiri, jadi tidak memikirkan harus yang sama rata seperti itu. Nah, ini ya, setelah itu kita ambil adonan yang tadi, terus kita pipihkan. Nah, ini lembut banget ya ini tuh. Ini pelan-pelan saja ya, jangan menggunakan tenaga super. Ini ya, paralon. Pelan-pelan supaya adonan laminasinya itu nggak keluar. Nah, ini kita seperti ini, dari tengah ke atas, tengah ke bawah ya, kita pipihkan. Nah, kita bisa menggunakan
talat yang ada seperti di itu. sekitar. Ini kita pelan-pelan ya, jadi jangan terlalu pipihkan. menggunakan tenaga supaya lapisannya tidak keluar. Ya, ini kita potong jadi 10 bagian. Kebetulan di sini sudah ada garisnya ya. Nah, setelah Sisi itu kiri kita bisa lipat dan lagi kalau pengen layernya nanti itu banyak ya. Bisa kita lipat lagi atau cukup dengan seperti ini. Nah, opsional ya, terserah teman-teman. Mau yang lapisannya banyak ya dilipat lagi, terus kemudian dibiarkan dulu sebentar biar nggak keras gitu kan. Nah, ini kalau saya udah cukup segini aja lah, kemudian saya potong-potong ya. Ini saya ada kesalahan motong nih, harusnya itu benar-benar tipis semuanya, terus dipotong sesuai dengan ukuran pisangnya. Ini jangan ditiru ya yang begini. Tapi ternyata dipotong-potong kayak gini saja tanpa dikasih isian itu juga enak banget loh setelah itu dipanggang. Ini kayak gini misalnya dioles pakai kuning telur, ini dipipihkan sedikit lagi. Terus kemudian dioles pakai kuning telur, kasih taburan keju, gula pasir, terus dipanggang hingga matang ya, kering, renyah. Itu enak sekali, gurih. Potong-potong jadi 10 ya. kan tengahnya jangan tipis-tipis ya, yang tipis yang pinggir. Ya, ini yang menggunakan korslet ya. Kalau tadi kan yang tanpa korslet. Nah, ini yang pakai korslet. Nah, harusnya tuh kayak gini nih. Sampai pipih begini dipotong sesuai dengan ukuran pisangnya ya. Ini taruh pisangnya, terus kemudian taruh selainya. Jadi tengahnya ini jangan sama ya, cukup pinggir-pinggirnya aja yang sampai tipis gitu ya. Kalau tengahnya jangan sampai tipis, kan biar nanti isiannya tuh nggak keluar. Nah, ini dilipat seperti ini ya, dilipat amplop, pinggirnya ditipiskan, terus kemudian dilipat. Nah, dilipat seperti ini. Yang penting nggak kelihatan ya. Yang penting adonannya, isiannya itu tidak keluar. Nah, seperti ini. Nah, kita taruh di loyang. Nanti kita olesi adonannya. Setelah selesai kita olesi adonannya dengan olesan. Sampai adonannya habis. Nah, ini lagi ya. Nah, ini diratakan dulu, terus tengahnya jangan sampai tipis ya, cukup pinggirnya aja yang ditipisin. Ini pinggirnya yang ditipisin, tengahnya enggak. Nah, ya ini dilipat. Udah. Kita lihat hasilnya. Tebel ya, biar adonannya nggak keluar. Nah, ini ya pinggirnya ditipiskan. Terus kita taruh pisang dan juga selai coklat. Bisa dengan apapun ya, bisa pisang dengan apa, saya pakai pisang tadi yang sudah diisi keju, terus saya tambahin selai coklat. Keju yang saya masukkan di pisang tadi itu keju mozzarella ya. Teman-teman bisa pakai keju apa aja sesuka teman-teman. Ini karena di rumah ada keju mozza, jadi saya pakai keju mozza. Ini tuh nanti hasilnya enak banget, lembut, gurih. Begini, kita taruh di sini. Lakukan sampai adonannya habis. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sudah di loyang. Nah, ini dilakukan ya. Ini saya pakai wrapper yang stainless. Saya beli online ya ini. Teman-teman bisa menggunakan pisau atau apapun, yang penting bisa untuk memotong dan potongannya itu tidak melebar kemana-mana. Nah, ini kita tipiskan pinggirnya, kita tipiskan tengahnya, nanti
kita taruh pisangnya ya, dan juga selai. Teman-teman boleh pakai apapun ya, pisang aja boleh, pisang sama keju aja boleh, pisang, keju sama coklat juga boleh, sesuai dengan selera teman-teman. Nah, ini sobek ya. Ya, ini ya, jika sudah selesai kita oles adonannya sambil kita menunggu ovennya panas, kita oles. Ini saya pakai olesan putih telur sisa tadi ya. Saya kasih minyak sedikit sama kental manis. Nah, teman-teman, sebenarnya sini saya baru nyoba ya. Biasanya saya pakai kuning telur. Kuning telur, terus dikasih minyak sedikit sama pewarna kuning telur ini saya ganti ya. Saya nyoba pakai putih telur, terus dikasih pewarna kuning telur, kasih minyak sama kental manis. Nah, ini kita oles adonannya ya, kita oles semuanya menggunakan kuas. Ini bahan kuasnya cari yang halal, atau mau pakai kuas silikon atau mau pakai apa, terserah teman-teman, bunda-bunda semuanya yang ada di rumah, adanya apa yang bisa mudah untuk bisa mengoles. Kalau nggak dioles gimana? Ya nggak apa-apa, ini kan dioles biar nanti warnanya cantik seperti yang bikin. bercanda. Nah, kemudian setelah itu kita taburi parutan keju ya, parutan keju sama seres. Boleh keju saja, boleh seres saja, terserah bunda-bunda semuanya. Karena ini saya isiannya keju dan juga coklat, jadi saya kasih taburan keju dan seres biar makin cantik. Nanti kalau sudah kita oven ya, ini kan tadi sudah dibiarkan terlebih dahulu ya, ini adonannya sebelum di oven, jadi sudah diistirahatkan dulu. Ovennya sudah panas ya, sebelumnya sudah dipanas. Kalau ovennya sudah panas, kita masukkan dan kita tunggu hingga matang. kalau ovennya sudah panas, baik ya, ini ovennya sudah panas, kita masukkan adonannya ke oven. Ini saya pakai suhu 180 derajat Celcius, kurang lebih nanti kita oven selama 30 menit, tergantung oven masing-masing di rumah. Hati-hati panas. Wow. Kita tunggu ya, bisa sambil masak, sambil membersihkan rumah dan lain sebagainya.